$200.000 gitu. Kemudian untuk yang tadi sudah yang 9.3. Oh ya, untuk yang 9.15 itu ada yang ini penjelasan langsung mengenai kontraknya yang paling bawah dari penyelesaian kontrak kerja. Itu kan ada contohnya untuk total pendapatan dari kontraknya, ada penjualan aktifanya, misalkan misal 107. Kemudian dividen yang diterima atas investasi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli saham itu selama 3 bulan itu jumlahnya 3, berarti total pendapatan mereka itu adalah 110. Kemudian yang 9.16 sebaliknya itu pinjaman, jadi mereka melakukan pinjamannya sebesar 100 tetap dengan tingkat bunganya 2% kan. Selama 3 bulan itu mereka mendapatkan tingkat suku bunganya 2%. Jadi total pengeluarannya itu 102. Di sini keuntungan yang didapatkan 8. Karena tadi kan total pendapatan yang dia peroleh ketika melakukan kontrak itu kan 110 dengan total pengeluarannya 102. Berarti tingkat keuntungan yang didapatkan itu 8. Aku bisa pinjam gitu. Oke. Bisa dilihat dulu untuk tabelnya, nanti bisa ditanyakan untuk kemarin waktu PTM online itu teman-teman ada yang bingung untuk cara menghitung penilaian obligasi. Itu memang rumusnya kan ada yang seperti gini ya, jadi tanda begini itu memang yang ada di kalkulator yang besar, jadi yang ini bukan yang putar buat jualan di pasar gitu, bukan. Ini kalkulator kayak Casio itu kan ada simbol-simbol lengkap tuh di atas. Nah kemarin itu Mbak Helen tanya itu kok bisa ada simbol gitu tuh, gimana cara ngitungnya gitu. Lah aku mau ngasih tahu kalau online kan nggak bisa, nggak ada yang ini ya bapak atau nggak ada, tapi saya juga nggak bawa. Itu ada di contoh soal yang aku kasih kemarin di email. Ayo dicek dulu ya emailnya. Paling dari perhitungannya ada yang ditanyakan mungkin dari aktiva atau kemarin itu tanya lagi yang bab sebelumnya itu mengenai nah itu kan ada titik-titik yang dilakukan, itu kan sebenarnya V plus X, V dan plus X itu ada keterangan di atas ini, jadi bedanya ada kemudian ada jadi itu kemudian kan bentuknya itu V plus X namanya V plus V. Nah, di sini kan contoh soalnya berapakah nilai oksigennya. Nah, jadi kalau namanya oksigen itu kan jadi di sini jadi V yang ditanyakan. Jadi tinggal ada rumusnya dikurangi itu tidak bisa lagi. Nah, itu kan tidak tahu ini. Jadi posisi ini nilai ini. Kalau untuk mencari ini, biasanya ini sudah itu mencari dikurangi X atau dikurangi ini. Nilainya kan untuk C itu apa? Harga oksigennya 2,88. Nilainya itu 2,88.
yang C. Nah, ditambah 20 dikali 1. Itu sebenarnya kemarin daerahnya sama. Itu berapa? Itu tuh ada nilainya. Itu umpamanya berapa? Cuma kalau kita menggunakan itu sudah kali. Kan semua ada. Enggak. Tapi harus datang semua kan? Kalau teman-temannya nggak datang gitu, nggak bisa ya pasti datang. Kalau ujian pasti datang semua. Mbak, itu kan di Indo, nggak sakit itu kan Mbak. Ini. Iya dia besok. Oh banyak. Ini ya serentak ya ujian. Saya kira beda-beda tanggal. Yang belum saya kirim itu modul 5 sampai ini 9. Dari itu saya kirim ke email. Kalau soalnya biasanya isian atau dia biasanya teman-teman. Nggak bisa dibuka. Kalau contoh yang kemarin, ujian kemarin, contoh soalnya pilihan ganda atau ujian kemana? Dia nggak ada semua. Enak juga kok pilihan ganda tinggal. Iya sih, bener-bener. Ini film atau? Oh gitu. Tepatnya di mana di sini? Oh sama. Untuk ada lagi yang ini kalau untuk yang penjelasan ini sudah ada yang ditanyakan yang rumus ini. Hasil tunai investasinya, kemudian ada harga tertunainya. Future udah tahu kan kontrak future itu seperti apa? Kontrak future itu maksudnya kalau future itu kan arti bahasa Indonesianya itu kan masa depan. Nah itu maksudnya yaitu kontraknya sekarang itu tuh tapi untuk mendapatkan keuntungannya di masa depan gitu. Jadi makanya kenapa yang beli kontrak itu, kontrak saham ini kan kontraknya sahamnya indeks harga gabungan. Tahu kan IHSG itu maksudnya indeks di Jakarta yang di BEI, Bursa Efek Indonesia. Nah itu misalkan dia kontraknya sekarang beli untuk mendapatkan keuntungannya di masa depan, makanya untung bagi para pembeli saham yang saat ini, tapi ruginya itu yang menjual karena ketika harga sahamnya itu meningkat di masa depan itu kan untung bagi yang pembelinya kan, tapi rugi bagi yang menjualnya. Banyak kan harganya semakin meningkat, yang jual juga rugi. Itu kalau untuk cara mencari laba dari keuntungan ini. Tapi kalau untuk contoh soal-soal pilihan ganda itu kadang ada hitungannya atau gitu? Nggak pernah ada hitungan. Kalau ujian itu teori aja ya kan? Ada?
paling matematika gitu, statistik gitu. Oh, ya. Oh nggak mesti ya. Berarti soalnya sama semua satu itu semua itu. Nah, ini soalnya dari Jakarta langsung ya. Iya, aku baru tahu itu dari Jakarta itu. Ini berarti kalau misalkan mereka yang tinggal di Jawa Barat itu harus ke Jakarta atau di UT itu bisa. Oh, oh gitu. Berarti nanti pasti ujian ini di Thailand. Thailand. Bukan, aku yang Taichung. Cengkung. Aku bingung lah, ASEAN mana? Oh ya ada. Oh gitu. Iya. Tapi menurutku tengah-tengah sih Thailand. Sama kok, sama. Tapi rame daripada tempatku. Enak masih rame. Belum pernah. Masih rame daripada tempatku. Iya, iya punya konten dari Taichung itu ke Taichung. Ini kalau iya di Mas Novel. Jadi kalau misalkan untuk menentukan tadi itu sudah dari perkembangan atau kalau untuk suku bunganya, kalau dipakai ini, itu kan tadi suku bunganya ditanyakan yang mana yang suku bunga pinjamannya. Kan kalau sekarang beli 6%. Bisa ganti gitu. Oh dilihatnya dari apa gitu, cara melihat. Iya, jadi dari perusahaan itu sendiri dengan patokannya ketika mereka itu melihat suku bunga itu tuh pasti hubungannya sama nilai tukarnya. Jadi misalkan saya ini kontrak saham, misalkan saham indeks harga gabungan dengan nilai tukar dolar Amerika, misalkan sekitar dolarnya misalnya sekarang 10.000. Nah, jadi dilihat dari ketika melakukan kontrak itu dolarnya 10.000, nanti otomatis ketika dolar itu naik 11.000, hubungannya juga akan naik. Jadi selain gitu, itu otomatis ngikutin. Kan sekarang emang hubungan antara nilai tukar sama itu kan positif. Ketika nilai tukarnya naik, bursa efeknya ngasih hubungannya juga tinggi. Gitu. Jadi nggak hanya dilihat dari perusahaan ini cuma dolarnya. Kalau dolar iya perusahaan. Enggak. Jadi yang rugi itu malah yang mereka menawarkan saham ini, mereka malah yang rugi. Tapi kitanya untung karena kan kalau dolarnya turun kan kita yang untung. Kan kayak di contoh, jadi contoh di sini kan sekarang rupiah kan tinggi tuh. Sekarang NT aja udah berapa? 380. Padahal sebelumnya kan 320. Nah, itu kan yang untung sebenarnya kan yang punya dolar NT-nya kan Taiwannya malah dari maksudnya yang investor yang nawarin dolar Taiwan, kita kan yang bayar, yang mau beli itu kita yang rugi kalau misalkan nilai dolarnya naik, tapi kalau turun kita kan bayarnya lebih sedikit. Jadi kalau suku bunga sih memang tergantung dari nilai tukarnya sama kinerja dari perusahaannya. Mungkin di kelas 11 dolarnya tuh Amerika, kemudian Kanada, Swiss, Australia nggak dipakai. Terus pound sterling Inggris, sama satunya yen Jepang. 5 doang. Jadi nggak semua dolar bisa dipakai di sini.